Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Pemirsa, masih bersama saya Siska Apriani. Saat ini Anda sedang menyaksikan Booming Lampung TV yang selalu menyajikan berita terkini, berimbang dan terpercaya. Berikut berita kami hari ini. Oh, di Porsa ya, dari wakil dari Porsa, yang dari Albaroya. Nah, menurut Ibu gimana kalau Albaroya ini kan yang jadi sorotan? Kalau dibubarin kira-kira gimana, Bu? Albaraya bukan pondok pesantren. Menanggapi pemberitaan viral di media sosial yang mengatasnamakan Albaraya adalah sebuah pondok pesantren yang meresahkan, hal ini disangkal oleh ketua organisasi Albaraya. Dengan Bapak siapa, Pak? Hamim Fauzi. Hamim Fauzi sebagai apa, Pak? Saya di sini sebagai ketua Albaraya Pesisir Barat, juga ketua 3 Forsat Pesisir Barat. Albaroya itu sendiri apa, Pak? Boleh dijelaskan? Albaraya itu organisasi yang terbentuk sebagai wadah untuk menampung semua aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan usaha kecil, kerajinan, ataupun bakat-bakat yang terpendam masyarakat untuk kita gali, kita kembangkan, yang di situ menjadi kemanfaatan untuk semuanya. Dengan pemberitaan kemarin, Pak, itu kan masyarakat di pesisir barat ini, khususnya di Pesisir Barat. Ini merasa keberatan. Karena apa itu, Pak? Ya jelas keberatan, karena pemberitaan kemarin ataupun hasil mufakat dari masyarakat kemarin yang dibawa ke media sosial itu sudah banyak imbasnya. Satu, itu penyebaran nama baik saya, penuduhan tanpa bukti. Untuk lembaganya saya, ini lembaga TPQ bukan pondok pesantren. Artinya ketika ini sudah lembaganya sudah tidak pas lagi menamakan pesantren, pihak yang mempunyai pesantren itu pun dirugikan. Dan kami alasan untuk yang mereka ajukan, kami tidak menerima fakta dan bukti yang jelas. Mereka mengajukan apa, Pak? Sampai ingin membubarkan? Ya alasan mereka itu tidak kurang manfaat menurut mereka, terus ketidaksenangan mereka, dan yang lebih utamanya mereka adalah membuat kegaduhan, dan ada korban dari kegiatan itu tentang keluarganya. Apa selama ini ada kegaduhan itu, Mas? Ada. Hamim Fauzi yang berdomisili di Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Karena menurutnya Albaraya adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang kerajinan tangan dan penggerakan UMKM, bukan pondok pesantren. Jadi siapapun boleh masuk dan menjadi anggota di organisasi ini, bukan hanya orang yang beragama Islam. Karena dianggap meresahkan dan harus dibekukan, Hamim pun menanyakan maksud meresahkan yang bagaimana dan pembekuan yang seperti apa. Dalam tuturannya, ia pun memaparkan bahwa tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menyalurkan bakat. Mengenai izin semuanya sudah terlampir dan bahkan sudah memiliki badan hukum yang sah melalui SK Akte Notaris. Jadi, untuk membekukan ataupun membubarkan harus dengan alasan yang jelas dan resmi, karena kami memiliki struktur organisasi yang jelas sesuai dengan tupoksinya. Di sini saya sangat dirugikan, karena dengan adanya pemberitaan ini, masyarakat banyak yang membenci saya dan bahkan memusuhi saya. Sementara niat saya baik, ingin memajukan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi. Dari sini jika dilaporkan ke penegak hukum sudah masuk delik hukumnya, pencemaran nama baik serta pemalsuan tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di musola ini, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul, ya, diskusi lah ini namanya kan, palangan suatu apapun. Di sini saya selaku Babin Kamtipmas
pembina keamanan dan ketertiban masyarakat yang kebetulan ditugaskan di Pekon Pagar Bukit. Ya, saya sangat menghargai dari masyarakat, dari organisasi Al-Baroya. Artinya perselisihan pendapat itu hal yang wajar, ya kan itu. Yang penting tidak terjadi keributan, kan gitu. Ya memang bagus, saya akui selaku keamanan. Nah kayak gini nih lah, kalau ada permasalahan kita temukan ini ya, semua punya pendapat, utarakan pendapatnya masing-masing, ya kan. Kalau masalah permasalahan yang ada di Pekon Pagar Bukit ini, bahwasanya Di tempat yang sama, Ernawati salah satu anggota Albaraya menambahkan, Mbak siapa ya? Ernawati. Ernawati, Mbak udah lama ya bergabung di Albaroya ini, Mbak? Dari tahun 2021 saya gabung di Albaroya ini. Sepengetahuan Mbak, Albaroya ini apa, Mbak? Pondok pesantren atau apa gitu? Kalau Albaroya ini bukan pondok pesantren, bukan. Itu adalah suatu organisasi, wadah ya, organisasi untuk pengembangan. Itu salah satu contoh pembikinan napis dan kaligrafi dan pembuatan tas seperti ini. Ada keuntungannya, Mbak, di sini, Mbak? Alhamdulillah ada keuntungan tuh untuk di Albaroya ini. Yang tadinya kita nggak bisa bikin tapis logo NU seperti ini, kita jadi bisa bikin tas juga. Kita alhamdulillah jadi kita bisa tahu ya cara-caranya kita bikin, kaligrafi juga kita cara-caranya bikin, alhamdulillah kan jadi tahu. Yang tadinya kita istilahnya cuma nganggur-nganggur di rumah gitu kan, cuma ngetik HP dan bermain lah gitu. Jadi kita alhamdulillah semenjak kita masuk ke Albaroya ini banyak sekali manfaatnya untuk saya pribadi, khusus saya pribadi dan rekan-rekan anggota yang lainnya. Bagaimana, Mbak, kalau organisasi Albaroya ini dibubarkan oleh masyarakat? Kira-kira pendapat Mbak gimana? Kalau saya sih ya sangat tidak setuju itu. Saya sangat tidak setuju untuk masalah Albaroya ini dibubarkan. Kenapa, Mbak? Ya karena Albaroya ini sangat menguntungkan bagi saya pribadi dan rekan-rekan anggota yang lainnya, karena banyak sekali pengalaman yang kita dapatin gitu di sini. Seandainya dibubarkan, apa, Mbak, kerugiannya, Mbak? Ya kita sangat rugi lah ya kalau dibubarkan itu. Kita yang tadinya punya bakat-bakat terpendam itu jadi nggak bisa kita ini gitu dikembangkan. Apakah dengan adanya Albaroya ini, Mbak, bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga, Mbak? Menurut Mbak gimana? Kalau menurut saya sih enggak ya. Kalau untuk masalah rumah tangga itu kan nggak ada sangkut pautnya dengan Albaroya itu, nggak ada. Ya enggak lah, nggak ada sangkut pautnya, nggak ada yang merugikan keluarga. Rumah tangga itu nggak ada. Ya untuk di Albaroya ini sama sekali lah kita itu tidak mengganggu aktivitas kita di rumah ya, karena kita itu datang untuk mengerjakan ini semua itu setelah kita beberes di rumah, daripada kita cuma main-main, nggak ada manfaatnya lah gitu kita main-main. Jadi kita Bahwa organisasi Albaroya adalah organisasi tempat pengembangan bakat dan menambah pendapatan. Karena organisasi ini ekonomi saya dapat terbantu. Saya tidak setuju kalau organisasi ini dibubarkan, karena ini adalah sumber penghasilan saya. Dikatakan Fabdillah, salah satu jurnalis yang tergabung dalam lembaga KWRI, mengatakan, masyarakat dengan pemberitaan yang kemarin terutama. Jadi mungkin tujuan Mamas ini mengundang saya itu untuk mempublikasikan, untuk meluruskan, membenarkan, maksudnya supaya tidak berat sebelah, supaya berimbang. Itu ya Mas ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan. Itulah tujuan saya sebenarnya menjelaskan ini supaya ibu-ibu itu paham tentang media. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Walaupun itu udah masuk media, tapi bisa jadi itu media itu cuma buat-buatan aja. Karena di situ tuh bohong semua yang saya lihat itu di media yang dibuat itu kemarin itu. Itu bukan suatu bahwa berita yang beredar tersebut sangat melanggar kode etik jurnalis di pasal 1 yang isinya
Wartawan Indonesia bersifat independen dan selalu menyajikan berita akurat, berimbang dan tidak beretikat buruk. Hamim pun menambahkan, jika permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, ia pun akan menyerahkan ke penegak hukum. Oh, di Porta ya, dari wakil dari Porta, yang dari Albaroya. Dari pesisir barat, Dila, Booming Lampung TV melaporkan. Demikian berita kami hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.